Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita rencananya akan mengadakan pelatihan pasca panen untuk komoditas jahe yang sebelumnya sudah ditanam di Desa Bangunsari di kebun KWT Bangunsari Bangunkerto Turi. Nah, hari ini nanti kita akan mulai pelatihannya, nanti akan dipandu oleh Mas Andika dari Agradaya. Nah, dan Mas Ganang, nah nanti boleh cerita sedikit-sedikit tentang apa yang dilakukan oleh Agradaya selama ini dengan petani-petani rempah-rempah, khususnya di Kulon Progo dan juga Trenggalek. Jadi nanti sharing-sharing tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Agradaya bersama petani-petani mitranya. Nah, sebelum itu nanti kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Pak Wahyudi sebagai penginisiasi kegiatan kita pagi hari ini, dan juga nanti dilanjutkan oleh sambutan dari Bapak Nasih selaku juga pembimbing adik-adik yang juga ingin belajar tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di sini. Terus mangke berikutnya pelatihan dan juga sharing akan dilakukan di tempat terpisah karena harus ada materi dan lain-lain. Jadi nanti ibu-ibu saged teng mriko. Kemudian setelah praktek dan ngobrol-ngobrol sebentar, nanti dilanjutkan pemanenan di lahan. Nanti ibu-ibu saged panen teng mriko. Terus setelah itu mulai untuk pembuatan minuman dari jahe dan juga mencoba beberapa produk olahan dari jahe. Ngoten nggih. Itu terus program ini juga diinisiasi kerjasama dari FKUGM ya, atas inisiasi dari Pak Wahyudi dan juga H2B Inmira. Jadi H2B Inmira itu ada pertanian, lingkungan dan juga riset. Kita kerjasama kurang lebih sekitar 2 tahun ya Pak untuk pembinaan yang ada di Turi ini. Nanti juga akan disampaikan beberapa rencana program lanjutan untuk penanaman jahe yang ada di Bangunsari Turi. Kemudian untuk berikutnya sambutan dari Pak Wahyudi, saya persilahkan, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini rencananya ini merupakan kelanjutan dari rencana konversi salak ke jahe. Nah, ini nanti akan dijelaskan bagaimana, apakah itu termasuk sukses atau tidak dan sebagainya, itu kita belum tahu persis, dan bagaimana itu kelanjutannya dan sebagainya saya monggo nanti dari Inmira maupun Agridaya untuk melanjutkan. Yang persisnya kami nantinya akan kita lanjutkan juga dengan kegiatan KKN untuk membackup untuk kepentingan, kalau tidak salah di sini yang mau dikonversi berapa hektar Pak Karyono di seluruh Bangunkerto itu? Berapa? 27 hektar. Ya, untuk buah-buahan di situ. Jadi merupakan lahan yang nantinya untuk bukan hanya sarjana saja, mungkin bisa S2 sampai S3, panjenengan bisa, mahasiswa bisa sampai di sana lah itu. Monggo ini mau nih. Dan ini kita rencanakan tempat yang ini nanti menjadi semacam outlet lah, apa itu untuk apa yang, karena di dekat jalan raya untuk berbagai, untuk berkumpulnya kalau bisa ke depan juga mahasiswa bisa berkumpulnya ini untuk pembibit dan sebagainya, sehingga harapannya perubahan masyarakat ke depan dan pupuk atau bibit dan sebagainya itu tersedia di tempat, sehingga tidak terlalu sulit untuk masyarakat itu untuk berkembang dan tidak terlalu sulit untuk belanja macam-macam di sana di situ. Ya, saya kira mungkin itu. Nah, untuk pemasarannya lah monggo ini Agridaya, Inmira dan sebagainya, lah itu mungkin bisa membantu ke depan di situ. Nah, kalau hari ini mau 1 ton salak, nah saya kira bisa ya. Nah, ya, saya kira mungkin sambutan saya ini, dan kita intinya terima kasih sekali bahwa banyak teman untuk saling berkembang bersama masyarakat, banyak teman untuk saling mengembangkan budidaya apapun di sini, termasuk di sini ada selain
Selain ini ada budidaya ikan karena airnya cukup, kemudian budidaya bibit, budidaya apa saja, buah-buahan dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk kepentingan bagaimana kesejahteraan seluruh masyarakat itu bisa dibangun di situ. Saya kira mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak dan Bu KWT juga, karena beliau itu suka masak, jadi sukanya ini produk-produk masaknya enak-enak dan tinggal outletnya yang belum banyak. Nah di situ ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter yang saya hormati, beliau itu bukan orang tanah tapi dia ahli tanah. Saya orang tanah malah nggak punya tanah. Jadi saya dekat Pak Dokter, harapannya nanti punya dibagi tanah sedikit apa-apa. Tapi tanahnya di surga nanti Pak ya. Pak Karyono, Mas Andika, Ibu KWT, teman-teman mahasiswa dari Inmira, dan semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu, nggih. Saya tidak akan menyambut, tapi saya akan bercerita. Mengapa saya sampai diajak beliau Pak Dokter ya. Pak Dokter itu kan orangnya baik hati ya, pengen membuat manusia itu sehat. Sehat, lahir batin, nggak ada yang sakit. Kenapa? Kalau nggak ada yang sakit, beliau bisa duduk tenang-tenang. Nah, sekarang beliau repot, banyak sekali orang yang sakit. Itu kita harus bantu beliau. Di antaranya dengan menyediakan pangan yang sehat. Ya, sehat, sehingga yang makan itu menjadi nggak sakit lagi, nggak capek, nggak sedih, gembira gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan pangan sehat dari tanah yang sehat. Nah, ini Pak Wahyudi, Pak Dokter, kami mengajak adik-adik mahasiswa pertanian, ini angkatan 2019. Masih semester 4. Jadi masih semester 4 ya. Itu masih kecil-kecil itu, belum kuliah suburan tanah. Baru tadi saya tanya, ini tanah apa? Tanah bagus Pak, tanah subur itu. Wah, pinter ya. Nah, tapi yang jelas di sini yang menarik, satu, lahannya itu datar. Yang kedua, cahaya matahari melimpah ruah, air itu datang dengan sendirinya ya toh. Yang kurang satu apa? Adik-adik harus meluangkan waktu ke sini ya. Meluangkan waktu ke sini untuk bersama ibu-ibu Bapak yang sudah pengalaman ini bagaimana mengolah tanah ini menjadi subur sekali. Nah, saya ingin cerita, sebetulnya tanaman yang kita tanam itu 90% lebih itu bahan bakunya bukan dari tanah, tapi dari udara. Ya, jadi kalau kita punya tanah 1 ton, ini kalau kita olah dengan baik bisa menghasilkan 9 ton produk. Oke, padahal luas tanah kita berapa? 1 hektar itu ada berapa ton? 2.500 ton, Pak. Jadi bisa menghasilkan produk sekitar sekian banyak ya. Nah, tapi kenapa itu nggak terjadi? Nah, karena tidak ada proses dari tanaman yang baik. Jadi saya kira tugas kalian adik-adik nanti yang semester 4 ini adalah belajar dengan baik di kampus, tapi juga praktek ke sini. Bagaimana kita manfaatkan lahan ini agar tanaman tumbuh dengan subur ya. Itu nanti bisa dilihat di sana gimana pertumbuhan tanaman yang ada. Jahenya bagaimana, apakah dia gembira jahenya atau jahenya sedih. Nah, itu diperhatikan. Kenapa ya? Terus diolah begitu nanti ketemu. Nah, harapan kita nanti kalau ini lokasi menjadi tempat bisa pelatihan, ya showroom dan sebagainya, teman-teman Aisyah bisa datang pergi untuk menjadi ahli-ahli dimanapun. Kemudian dari keluarga KWT dan petani di sini itu menjadi narasumber juga nantinya Pak. Jadi kalau selama ini kampus itu ngajari petani itu salah Pak. Yang benar itu kampus belajar pada Pak Tani. Kita Aisyah belajar pada Pak Tani begitu. Itu lebih enak kita. Kita pekerjaan hanya jalan-jalan gitu Pak. Kami setiap Sabtu dan Minggu Pak acaranya jalan-jalan. Itu istri saya. Nah, tujuannya apa? Biar kita gembira lihat kemana-mana. Bila begitu nggih, nanti adik-adik selain di bola api, bikin grup, terus kita bahas dengan serius ya, bagaimana kemajuan tempat yang luar biasa ini. Kita punya model ada, apa itu namanya, Garcinia, manggis ya, rasanya manis dan kecut. Ada salak ya, sekarang murah sekali, nanti diborong, beli borong ya. Itu potensi luar biasa. Apa yang bisa dikembangkan dari salak itu? Bisa dibuat apa? Nggih, pikirkan, di browsing. Semua ilmu itu ada di YouTube sekarang, itu bukan di kampus. Di YouTube ya, kampus itu ya hanya untuk ketemu-ketemu, foto-foto, wisuda gitu. Oke, saya kira demikian aja sambutan saya. Tidak menarik mungkin ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing ibu-ibu dan adik nggih.
Niki ngapunten kula nggih mboten saged sandang semuanya bahasa Jawi, terus campur-campur. Nah, seger nggih. Dinten niki kula Andika kalih rencang kula namanya Mas Ganang. Nek kula sebenarnya pindahan Bu, saya aslinya dari Pemalang, Jawa Tengah. Nah, terus nek bahasa Jawa sebenarnya agak ngapak-ngapak ngaten gitu sebetulnya. Nah, Mas Ganang ini dari Bantul, asli Jogja justru. Dan kalau saya pindah ke Jogja itu baru 2014 Bu. Dan Agredaya fokus di rempah-rempah itu baru tahun 2016. Jadi sebetulnya kami ya baru aja belajar mengolah rempah-rempah. Jadi yang kami sampaikan itu bukan berarti kami yang paling tahu atau menggurui, tidak sama sekali, tapi lebih ke berbagi cerita. Jadi saat ini Agredaya, nah nanti jenengan bisa ngelihat atau mungkin diedarkan, pengen lihat baca satu-satu juga boleh. Kami saat ini bareng sama beberapa petani, khususnya di Kulon Progo Bu, di Kecamatan Kokap, Girimulyo, sama sebentar lagi Samigaluh. Kemudian ada petani juga di Gunung Kidul di daerah Ngawen. Kemudian yang paling jauh di Trenggalek, Jawa Timur. Jadi kita bareng-bareng ngolah empon-empon jenis jahe, kunyit, temulawak. Kemudian yang baru banget dikembangkan itu ini Bu, mungkin jenengan sering dengar binahong. Binahong itu untuk bisa bikin 1 kilo binahong kering serbuk itu dibutuhkan 23 kilo. Nah, jadi banyak sekali. Nah, itu kemarin ada yang minta permintaan dari pembeli dari Jepang, Bu. Nah, itu kita lagi belajar mengolahnya. Nah, di sesi ini nanti ada beberapa tahapan dari saya sama Mas Ganang. Nah, kalau di tahap awal ini saya cuma cerita aja sekilas tentang Agredaya apa. Kemudian nanti Mas Ganang akan detail menceritakan tentang pemanenan jahe, teknisnya seperti apa. Nah, terus nanti siangnya kita akan nyeduh ini bareng-bareng Bu. Jadi ada yang ini kunyit susu Bu, dicampur pakai creamer dari creamer nabati. Nah, kalau jenengan penasaran boleh. Terus yang biru niku telang ada namanya, nah itu namanya royalty, campuran dari sereh, cengkeh, secang, kapulaga, terus jahe merah, jahe emprit di situ. Nah, monggo kalau mau dilihat. Nah, ini biar bisa kebayang sedikit. Nah, ini ada aktivitas yang kami lakukan bersama petani yang di Kulon Progo, Bu. Nah, nanti jenengan bisa melihat. Nah, ini videonya cuma sebentar, cuma sekitar 1 menitan lah kira-kira. Nah, ini yang ladang di Pringtali, Bu, di daerah Kecamatan Girimulyo di sana. Jadi ini Mas Ganang artisnya langsung ya. Jadi yang kami lakukan bareng petani itu, Bu, yang budidaya beliau mereka dan kami melakukan proses pengolahan tahap pertama yaitu pengeringan itu di tempat petani, Bu. Jadi kita bikinin alat-alat pengering supaya ketika petani ngolah itu jualnya nggak yang mentah, tapi justru sudah diproses, sudah dikeringkan. Nah, itu bisa memberikan nilai tambah atau bisa dijual lebih mahal gitu. Nah, nanti saya bisa nunjukin alatnya kayak apa. Ya, itu dikelitiki dulu, Bu, biar ketawa. Rumah surya nggih namanya, karena rumah pengering gitu. Nah, dari yang di Kulon Progo, kemudian di misal Gunung Kidul, kemudian Trenggalek, kemudian nantinya dibawa ke Minggir, Bu. Terpusat di Minggir, nanti ada pengolahan lebih lanjut. Nah ini tempatnya. Jadi sebenarnya dulunya itu rumah tua, jadi bagian gandok limasan itu kalau dengan familiar dengan rumah Jawa yang joglo itu kan ada gandok ya. Nah, area gandoknya itu yang kami pakai untuk proses produksi dengan standar BPOM obat tradisional. Jadi meskipun di desa, meskipun di kampung, kita pengen standarnya juga harus yang berkualitas istilahnya. Nah, kalau yang joglonya buat ngumpul, buat teman-teman kerja, buat ngantor istilahnya di situ. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Harus sebelum ada anjuran pemerintah pakai cuci tangan atau apa, nah kita dari dulu udah cuci tangan untuk masuk area produksi. Harus pakai sarung tangan, nah terus ditimbang satu-satu gitu segala macam. Ada beberapa area yang harus pakai AC, Bu, pendingin ruangan, karena mesti dijaga suhunya sama kelembabannya di situ. Nah, kalau jenengan nanti berkenan, monggo nanti satu waktu boleh ke Minggir, cuma 20 menit ya tadi ya, deket banget ternyata.
Nah, ini kira-kira Bu sekilas. Jadi kalau secara umum, kalau petani yang terlibat hampir ada 200-an Bu. Ada yang bentuknya kelompok wanita tani, ada yang kelompok tani hutan, ada hutan kemasyarakatan, bahkan yang di Gunung Kidul itu kelompok Persatuan Hindu Dharma. Jadi di sana kan kalau biasanya ibu-ibu Muhammadiyah itu kan Aisyah. Nah, itu Aisyahnya Hindu, namanya Hindu Dharma di sana. Jadi malah kami juga pas ke sana tuh baru tahu ada area di Gunung Kidul yang mayoritas di situ satu dusun apa satu desa ya. Itu agamanya Hindu dan pakai gapurannya kayak di Bali gitu. Jadi kayak wah, ternyata ini di Jogja padahal suasananya kayak Gunung Kidul. Suasananya kayak Bali di situ. Terus, nah dari yang dihasilkan oleh kelompok tani di Kulon Progo dan di mitra kami, petani kami yang lain, kita menghasilkan beberapa jenis produk Bu. Jadi kita punya namanya rempah serbuk atau dibikin kita versi bahasa Inggris itu namanya spices powder. Kemudian rempah teh atau namanya spices tisan. Tisan tuh ya kayak teh tapi bukan dari daun teh Bu. Jadi dibikinnya kayak tubruk. Tapi bukan dari namanya Camellia sinensis. Kalau yang biasa di sini kan adanya di Samigaloh tuh di atas. Nah, jadi nanti siang kita akan nyeduh itu. Jadi ada yang warna, kamu udah beli jeruk nipis belum? Apa? Jeruk nipis? Belum ya, tapi nggak apa-apa nanti. Jadi ada namanya blue ginger Bu. Itu campuran dari bunga telang, kemudian serai dan juga jahe emprit. Jadi warnanya itu biru, tapi pedes dan anget di situ. Itu yang biru. Kemudian ada juga kita yang bikin warna merah, yaitu yang namanya royalty kalau mereknya. Yaitu campuran yang bikin merah itu dari secang Bu. Secang. Oke, gimana menapa? Itu yang warna merah. Merahnya dari secang dicampur. Itu mirip kayak ini Bu sebetulnya wadang uwuh. Tapi kita bikin yang varian tubruk istilahnya. Nah, itu kita punya biru, kita punya merah, yang kuning itu namanya indigenous tea atau teh teh asli bahasa Indonesianya. Jadi itu campuran dari jahe, kunyit, temulawak, sama kapulaga. Nah, ini yang indigenous tea itu yang dari zaman awal corona Maret itu yang paling laris Bu. Jadi kalau sebelum corona itu sebetulnya kami lumayan susah untuk melakukan ini edukasi atau jualannya itu lumayan susah. Tapi bleng ketika masuk corona itu justru kami penjualannya sangat meningkat. Membawa berkah Bu, alhamdulillah malah. Jadi justru yang kalau dulu yang paling nggak laku tuh yang indigenous tea Bu namanya, yang campuran jahe, kunyit, temulawak. Karena rasanya nggak enak memang. Rasanya itu yang dominan itu dari temulawaknya. Tapi justru karena ketika masuk corona, orang-orang justru nyari yang manfaatnya, nyari sehatnya, yang indigenous ini yang paling laku. Itu. Terus yang lain nanti bisa saya ceritakan. Nah, sebetulnya Bu, kalau secara umum kami itu melakukan apa sih? Sebetulnya kita melakukan upaya pendekatan pengolahan teknologi pertanian di desa-desa. Jadi di desa-desa seperti di Kulon Progo, di Trenggalek, itu mereka sudah melimpah sekali tuh Bu. Kunyit, temulawak, pon-pon, jenis ya jahe, kemudian di sana ada cengkeh, kapulaga itu di sana sudah melimpah. Tapi ternyata tantangannya itu di proses pengolahan. Jadi sebagian besar dari mereka itu ngejualnya mentah Bu. Nah kalau mentah, panen raya harganya ya mungkin mirip kayak salak tuh jatuh di situ. Nah kami berpikir apa ya alat yang bisa digunakan oleh para petani yang bisa bikin harganya bisa lebih meningkat dan juga kalau disimpan itu bisa lebih panjang umurnya gitu. Jadi kalau yang habis dipanen itu harus segera dijual karena kalau enggak akan bertunas. Nah kalau bertunas itu ya istilahnya harus segera ditanam dan kalau dijual malah nggak laku untuk diolah di situ. Nah kami melakukan pendekatan teknologi pengeringan Bu. Jadi sebetulnya sederhana. Nah terus ini tempatnya. Nah ini saya nggak usah. Nah ini yang di Kulon Progo Bu. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Bentuknya kayak rumah greenhouse, cuma dari bahan yang lebih namanya polikarbonat Bu. Jadi dia kalau jenengan masuk ke situ itu udah kayak sauna. Jadi suhunya itu bisa sampai 70 derajat. Ya? Kenapa Bu? Bisa langsing bisa. Kalau ya sebulan di situ bisa lah nanti. Nah di sini panas banget memang. Nah apa sih keuntungannya pakai alat ini? Nah bahan-bahan yang ketika masuk di situ itu pertama jauh bisa lebih bersih Bu, higienis. Nah biasanya kan kalau pengeringan di desa-desa itu sebetulnya kan biasa terjadi Bu atau umum dilakukan, tapi biasanya itu di depan halaman rumah nggih. Dijelentrehke ngaten, tapi kadang-kadang ada ayam lewat. Kalau lewat doang sih nggak apa-apa, kadang lewat sambil gitu kan bahaya gitu. Terus belum lagi kontaminasi dari jamur, dari kotoran, dari debu. Nah itu yang kami inginkan. Makanya dibuat tertutup. Itu yang pertama, jadi higienis, bersih.
Kemudian yang kedua, suhunya atau panasnya itu bisa lebih tinggi, jadi lebih cepat prosesnya. Kemudian yang ketiga, kalau lagi hujan kayak sekarang, itu masih bisa ngeringin, Bu. Dan nggak harus yang repot-repot, biasanya kalau dijemur di halaman, harus kubyuk-kubyuk, ambil lagi, keluarin lagi, gitu segala macam. Nah, di sini ditaruh aja. Dan kalau lagi mendung, itu ada bagian, di bagian belakang itu kita bisa nyalain tungku supaya di area dalam itu panas di situ. Jadi kayak nyalurin asap ke pipa, pipanya bikin ruangannya jadi panas di situ. Nah, ini yang di Kulon Progo. Kita sekarang tuh punya 5, Bu. 5 alat-alat kecil seperti ini, tapi kesebar di tempat-tempat petani. Jadi alatnya kecil, ukurannya cuma 3x2. Nah, terus yang ini yang di Trenggalek. Bedanya kalau yang ini satu tersentral atau terpusat, tapi besar ukurannya, ini 8x12. Kapasitasnya itu sekali masuk sekitar 500 kilo ada ya? 500 kilo, Bu. Jadi setengah ton bisa langsung masuk di situ. Kalau yang ini kecil cuman sekitar 30 kilo sekali masuk. Yang ini. Jadi kapasitasnya sedikit. Kalau yang ini, nah yang menarik dari ini, Bu, itu bukan kami yang bikinin. Kami kalau bikinin alat segede ini nggak mampu, tapi kita pakainya dana desa. Jadi mereka patungan 3 desa, urunan bikin alat seperti ini. Jadi 3 desa patungan dari uang dana desanya. Nah itu. Nah dari sini kemudian dilempar kemana sih produk-produknya Agradaya? Nah kami punya beberapa bentuk penjualan, Bu. Jadi kita punya penjualan yang retail atau yang kecil-kecil seperti ini, ukuran 50 gram. Kemudian yang ini varian paling baru, Bu. Namanya sebetulnya ini kayak susu jahe sama susu kunyit, tapi dibentuk jadi serbuk. Situ. Nah nanti siang kita akan bikin ini juga. Sebetulnya kalau pakai es asik ya. Kalau siang-siang nanti ya. Nah, nanti aja deh, oke. Nah, tapi di sisi yang lain, Bu, kami juga mensuplai ke perusahaan-perusahaan obat, Bu. Jadi perusahaan-perusahaan kayak misalnya model Kimia Farma, kemudian itu membutuhkan beberapa zat dari misalnya kalau di kunyit itu namanya kurkumin, di jahe namanya gingerol, kemudian di temulawak namanya santorizol. Nah, zat-zat itu yang dibutuhkan oleh perusahaan obat di situ. Nah, kemudian kalau ngomongin produk rempah, produk jamu, itu sekarang juga trennya lagi meningkat, Bu. Terutama ketika masuk corona, orang-orang jadi makin sadar bahwa penting untuk memilih produk-produk yang sehat, yang baik, yang malah cenderung organik atau natural, malah itu makin banyak dicari. Jadi sebetulnya ini kesempatan untuk bisa jualan yang sehat gitu. Nah, Agradaya sendiri juga sebetulnya kami aktivitasnya tidak hanya jualan produk, Bu. Tapi kita bikin beberapa kayak kelas, Bu, istilahnya. Jadi pelatihan bikin jamu, bikin wedangan, malah pernah kita bikin sabun dari kunyit juga pernah saat itu. Jadi ini kita bikin workshopnya terutama pas sebelum corona ya di kafe-kafe atau di restoran tertentu. Tahun lalu pas masa corona pun bahkan kita diajak sama Kementerian Pariwisata, Bu. Mereka minta kita untuk bikin workshop tentang jamu juga di situ. Kemudian kalau yang sama warga, kita juga bikin aktivitas-aktivitas bareng-bareng yang ini 2019 ya, 2019 bulan Januari sama Mbak Atin juga saat dulu. Jadi bikin acara bareng warga yang di minggir, itu kayak bikin pasar rakyat, kemudian ada workshopnya juga, sama ada nyanyi-nyanyi musik gitu. Nah ini sambil ngenalin ke anak-anak muda di minggir, tentang sebetulnya pilihan menjadi petani atau mengolah aktivitas pertanian itu juga bisa menjanjikan, Bu. Nah, pendekatannya lewat acara-acara yang menyenangkan. Di situ. Kalau ini sih nggak usah. Nah, terus kita juga, dan ini kalau misalnya dengan nanti di sini bisa konsisten nanamnya, ini bisa juga dijadikan semacam aktivitas wisata. Kita bikin namanya jelajah rempah, Bu, atau bahasa Inggris itu spicy journey. Jadi bahkan orang-orang kita ajak nginep di tempat petani, terus ikut panen, kemudian ikut ngolah, terus makannya itu di pinggir sungai, makan siang, bahkan bikin jamu juga di sana, gitu. Nah, itu sih ini sekilas nggak perlu. Oke, itu Bu, yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya Mas Ganang yang akan cerita banyak tentang prosedur budidaya, prosedur pemanenan. Nah, nanti ketemu saya dan Ganang lagi siang pas kita bikin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, tadi sudah dikenalkan Mas Andika ya, kulo Ganang. Dalam kulo niku asline Kasihan Mantul, daerah Wirobrajan, sakilan Wirobrajan, Bu. Gabung di Agradaya, bantu Mas Andika bagian lapangan. Jadi yang
berkegiatan dengan mitra Agradaya yaitu petani, itu yang banyak berkecimpung adalah saya. Dan mohon maaf Bu, saya juga pakai bahasa Indonesia ya. Daripada saya salah Bu, nama cah enom saiki ngene Mas, nek kon basa Jawa iki ora pede. Nih nembe sinau Bu kula nitun nggih alon-alon sinau babagan basa Jawa, nek wong Jawa ilang Jawane nggih pripun nggih Bu. Nitun nggih kula tahu diri bahasa Indonesia mawon. Terus saged. Nggih. Terkait dengan materi yang saya akan sampaikan Bu, ini sebenarnya menjadi pengetahuan umum. Ibu-ibu sudah melakukan mungkin beberapa waktu lalu terkait dengan panen, itu adalah pengetahuan yang yang bisa diakses, yang bisa diketahui oleh banyak orang, termasuk ibu-ibu mungkin di rumah nate nandur jahe terus dengan panen nih, jane pun saged, nggak usah ada pelatihan saya. Tapi di sini belum panen. Ya, tapi di sini ya buat sharing-sharing dulu ya Bu, sharing-sharing terkait dengan pemanenan. Nah, ini udah disampaikan Mas Andika terkait profil Agradaya. Nah, mungkin saya akan mengawali dengan ini Bu, pengenalan tanaman jahe ya. Dan mungkin juga sudah disampaikan Mbak Atin ketika materi sebelumnya ketika budidaya ya. Nah, secara umum ya ini jahe itu terdiri dari beberapa jenis ya Bu. Kalau ini kayak kuliah nanti, patahkan. Ini jahe Bu. Kita belajar tentang jahe, dan jahe itu sebenarnya sangat tersebar di banyak negara Bu. Bukan hanya di Jawa, tapi juga ada di daerah Sumatera ada, Kalimantan ada, bahkan di daerah Cina, India dan sebagainya itu ada. Dan Jepang pun juga ada Bu. Jepang itu ada jahe. Tapi kalau dibandingkan dengan jahe Indonesia jauh sekali kualitasnya. Lebih unggul yang di sini Bu untuk tingkat kepedasannya, yaitu jahe emprit. Niku sing paling unggul, jahe emprit, jahe merah. Sama-sama jahe ya? Ya, sama-sama jahe. Dan yang membedakan itu karena kita ini ya Bu, daerah tropisnya sama daerah subtropis itu juga membedakan kualitas dari jahe. Kalau di daerah tropis seperti ini, apalagi di Jawa itu memiliki kualitas yang sangat bagus. Kalau di Jawa itu kebanyakan ini Bu ada di daerah Temanggung, daerah Trenggalek, Ponorogo sana, daerah Tasikmalaya, Sukabumi itu penghasil empon-empon, terutama jahe-jahenan. Nah, jahe ya ada 3 Bu jahenya. Jahe merah, jahe gajah, sama jahe emprit. Sebenarnya ada satu lagi Bu, sunti. Sunti ini sebenarnya juga masuk di jahe-jahenan. Itu nek tiang damel jamu, nek urung ono sunti niku urung ono durung marem. Dan itu yang menjadikan harga sunti itu mahal ya Bu. Dulu pernah, kebetulan mbah saya itu kan dodolan bumbu pawon, tengah asem. Dan saya dulu pernah kulaan sunti niku sekilone 200. Wah, 200.000 Mas. Padahal cuma sunti kayak jahe kecil tapi aromanya itu nggak terlalu menyengat Mas. Tapi itu kunci nih Mas. Jadi sunti adalah kunci. Iya Bu. Nah Ibu nanti tentang jamu itu. Nah, jahe gajah. Jahe gajah ini sebenarnya kalau di daerah Trenggalek bisa dinamai jahe badak Mas. Jadi badak sama gajah sama-sama besar ya Mas. Mungkin ada jahe dinosaurus juga Mas. Atau jahe apa ya. Tapi cuma hanya istilah aja Bu. Nah, jahe gajah ini kalau dilihat dari tingkat kepedasan itu memang nggak terlalu pedas dibandingkan jahe merah sama jahe emprit. Dan kebanyakan olahannya ini bisa jadi kayak manisan atau kayak bumbu-bumbu masak. Nah, lalu jahe emprit. Nah, jahe emprit yang umum sekali digunakan oleh masyarakat dalam konsumsi di dapur. Entah itu sebagai bumbu pawon atau enggak untuk obat-obatan, untuk relaksasi minuman. Dan ini aromanya cukup pedas. Emprit. Kenapa Bu? Jenengan nate ngertos Bu kenapa dijenengi emprit niku Bu? Ciliknya, nek ciblek niku, ciblek kalih niku nyi alit niku. Tapi kan juga emprit. Niku lho kok. Jahe jahe elik ya. Ciblek ya. Lovebird itu. Labet. Jahe emprit. Nah, yang ketiga adalah jahe merah. Dan ibu-ibu di sini nandure 3-3 ya, Mbak? Iya. Pripun Bu nandure sakniki? Kalau ini pun ningali subur sedanten? Enggak iya, Mbak. Mboten ya. Kalau menurut dari Mbak Atin tuh ceritanya yang subur tuh jahe merah. Iya. Jahe gajah sekutu empritnya. Tunggu ya. Iya. Wah, empritnya nganu Bu.
Kebanyakan makan taring. Iya, niku. Nah, yang terakhir jahe merah ini yang kemarin pas corona itu cukup mahal. Di pasaran bisa sampai berapa? 100.000 pernah. Itu 70. Tapi sekarang sudah turun. Nah, ini yang biasanya menjadi ya konsumsi juga dan menjadi obat Mas, obat yang sudah memiliki khasiat. Jadi kalau jahe merah dan temulawak ya Mas, ketika dibikin produk itu sebenarnya itu sudah tidak bisa di PIRT kan Mas, atau apa Mas itu Mas? Iya, terus lewat BPOM. Harus BPOM ya? Iya. Karena jahe merah sama temulawak itu sudah menjadi khasiat. Ada khasiatnya yang manjur dibandingkan rempah-rempah yang lainnya. Nah, ini saya hanya data aja Bu. Jadi di beberapa empon-empon dari BPS statistik ya. Jadi empon-empon di rimpang di Indonesia itu banyak sekali jenisnya. Tapi yang paling banyak atau paling besar produksinya itu adalah jahe Bu. Jadi termasuk jahe merah, jahe gajah sama jahe emprit. Nah yang kedua itu kunyit. Nah yang lainnya itu sedikit. Jadi memang dilihat dari produktivitas ini menjadikan jahe itu memang komoditas andalan untuk perekonomian. Nah karena apa? Karena masuk di tataran rumah tangga sampai di tataran industri. Jadinya cukup banyak. Nah, masuk di ini Bu tentang faktor dan kendala petani jahe dalam budidaya ya. Sebenarnya di sini ya secara umum sebenarnya teknis cara budidaya jahe itu relatif mudah sih. Dalam artian cakupan wilayah dari dataran rendah sampai tinggi itu untuk ditanaman jahe itu semua bisa. Bahkan di daerah pantai, tapi ya nggak di panasan ya, tapi ya di tempat-tempat tertentu, tapi di ketinggian yang rendah sampai tinggi itu bisa ditanami jahe. Tapi memang yang menjadi produktivitas paling tinggi itu daerah sejuk. Nggak panas banget, ya nggak dingin-dingin banget. Dan dapat sinar matahari, itu perlu. Nah, seperti di daerah Temanggung, Trenggalek, itu juga daerah yang, dan di Samigalo juga, di Kulon Progo itu juga wilayah yang cukup bagus untuk ditanami jahe. Ketika kita melihat konteks Jogja. Tapi yang menarik di Gunung Kidul juga ada petani-petani yang mencoba menanam perempon-emponan termasuk jahe dengan konsep tertentu yaitu permaculture ya Mas. Jadi perlu ada treatment tertentu. Kalau ditandur tok neng lahan, itu nggak bisa berkembang, tapi perlu ada treatment tertentu. Nah, terus mengikuti musim. Umumnya jahe itu ditanam ketika di awal musim penghujan dan akan dipanen di musim kemarau. Tapi sebenarnya kalau dalam tataran hanya di lingkup rumah tangga ataupun di pekarangan tuh sebenarnya nggak harus mengikuti musim, tidak harus mengikuti musim. Selama itu ada air itu bisa tumbuh. Tapi maksimalnya itu memang kalau bagus tuh ya mengikuti musim. Karena jahe itu memiliki sifat nggak hanya jahe tapi tanaman itu memiliki insting untuk tumbuh. Jadi kalau ibu-ibu perhatikan ketika di waktu tertentu dengan punya jahe diletakkan di pawon tuh kadang-kadang tumbuh sendiri. Nah itu karena mungkin di suasana ataupun iklim saat itu tuh memungkinkan jahe itu tumbuh. Tapi kadang-kadang juga di waktu tertentu ya dideleh ke mawon pawonan itu yang buatan tunas. Karena itu pas bukan waktunya tumbuh juga. Jadi walaupun tiap saat bisa ditanam dengan metode polybag, tapi paling bagus memang ditanam ketika musim-musim di awal penghujan sama ketika panennya di musim kemarau. Kalau kemarin pas di sini itu bulan Maret ya, Mbak? Itu kena hujan awal. Itu berapa kan, Mbak? Lama nggak itu hujannya? Kalau bagus itu ketika itu kan ada dua kan ya, Mbak? Ada dua fase pertumbuhan ya, ada generatif sama vegetatif. Jadi ketika awal itu ya fase pertumbuhan tunas-tunasnya, baru di fase yang kedua itu mendekati kemarau itu fase-fase pengisian rimpang. Nah itu hanya gambaran umumnya aja Bu. Terus selanjutnya, nah kadang yang menjadi kendala umum di budidaya jahe itu adalah penyakit tanaman, yaitu ada busuk rimpang sama layu bakteri. Sama sebenarnya ada banyak juga sih.
Nah ini yang jago Mbak Atin mungkin ya terkait dengan apa bakteri ataupun jamur-jamur yang menyerang. Ini yang pernah kami temui Bu di daerah Kokap yang petani mitranya Agradaya itu pernah terjadi kasus dulu di sana ibu-ibu itu menanam bibit jahe berapa puluh ya banyak pokoknya Bu ditanam tapi nggak panen bahkan panennya itu lebih sedikit dari bibit yang ditanam. Jadi misalkan ketika ditanamnya 50 kg, hasil panennya itu nggak sampai 50 gram. Itu kan cukup iya merugi banget. Dan nunggu 1 tahun nggak ada hasilnya. Itu saya tanya kenapa Bu? Pada busuk Mas, menguning. Terus ketika busuk, dicabut, ditanam lagi yang baru tuh busuk lagi. Nah ternyata tanah itu sudah terkontaminasi bakteri ataupun jamur. Jadi ketika tanaman busuk terus diambil terus secara fisik itu tanahnya nggak apa-apa, ini kayaknya tanahnya masih bagus ditanam lagi, ternyata busuk lagi. Nah itu ternyata di dalamnya itu mengandung bakteri. Nah bakteri itu yang cukup sulit untuk dihilangkan ketika tanah sudah kena bakteri ataupun jamur. Itu perlu treatment tertentu. Nah yang lebih jago Mbak Sita atau Mbak Atin ya. Nah itu Bu. Nah jadi penyakitnya itu alum kayak gini Bu, mati. Tapi kalau kemarin nggak sini Bu, nggak ya? Nggak kena ya? Kemarin nggak kena busuk gitu nggak ya Bu? Busuk atau layu gitu? Kalau yang di sini ada juga? Oh yang empret ya Bu? Iya, yang mulainya Nah nggak tumbuh. itu biasanya ini Bu, itu kan hal-hal yang kaitannya dengan kenapa busuk, kenapa layu itu kan hal yang kelihatan ya Bu kita secara fisik. Itu biasanya dari bibit rimpang kita tuh sebelumnya tuh kurang memiliki kualitas yang bagus. Kadang bibit itu membawa bakteri yang sebelumnya. Nah itu mungkin ketika budidaya yang perlu diperhatikan itu sumber-sumber bibit dari mana itu harus jelas. Kalau kita beli di pasar itu kan kita nggak tahu ini asalnya dari mana, bagaimana treatment budidaya sebelumnya. Jadi kalau beli bibit atau beli benih itu ya perlu diketahui asal usulnya dari mana. Jadi untuk sebelum adanya serangan penyakit ataupun penyakit itu ya perlu ditelusuri dulu bibitnya dari mana. Baru di area lahan itu seperti apa. Yang paling mudah itu yang itu Mas, yang gajah itu. Gajah Bu, pripun niku Bu gajah Bu? Paling cepat perkembangannya. Oh, Perkembangannya itu gajah sama yang merah. yang merah, emprit. Kalau yang berat memang Hal yang menjadi kebalikan Bu, kalau yang di daerah Pringtali, Kokap itu yang paling bagus tuh emprit. Kalau yang merah malah nggak terlalu bagus. pengaruh apa itu? Tanah. Bisa jadi, saya kurang tahu, tapi secara fakta di lapangan itu ketika nanam emprit sama nanam merah itu bagusnya yang emprit. Itu misalnya dia dilihat tuh masih ada dayanya, benihnya itu masih, tapi nggak mau tumbuh. Oh iya, Kalau ditanam lagi nggak tumbuh lagi. iya. Tanahnya berarti itu Mbak? Iya. Tanahnya Nggak cocok ya. Jadi tiap daerah punya karakteristik sendiri. Seperti salah kita nanam pernah di Wonogiri, ya, itu di Wonogiri. Daya yang merah sama gajah boten sakit tumbuh. Oh, iya. Kalau di sini kan bagus, ya. Yang Iya, di rumah sudah bagus. Tapi yang empret enggak. Nah itu Bu, berarti empritnya tengriki kademen Bu. Ya, Benar. Iya, cilik kecilan Bu. Tapi yang besar-besar bisa Bu. Nggih, menggigit. Nah selanjutnya Bu tentang produksi ya. Ini saya nggak mengambil dari di lapangan tapi lebih ke penelitian. Dan ini sebenarnya ya tidak baku berapa jumlahan tiap lahan tertentu terus berapa jumlahnya itu tergantung dari perawatan terus dari kualitas bibit dan sebagainya. Tapi yang bisa untuk gambaran tuh ini Bu, jahe gajah bisa 15 sampai 25 ton per hektar, ada jahe emprit 10 sampai 15 ton per hektar, ada jahe merah 22 ton per hektar. Itu tergantung dari tadi Bu, perawatan dari sebelum penanaman, yaitu kualitas dari bibit dan benih, kemudian dari varietasnya, kemudian cara penanamannya, pokoknya variabelnya banyak banget. Nah niku lanjut Bu terkait, nah ini masuk ke materi inti tadi baru awan aja Bu, terkait dengan pemanenan tanaman jahe. Nah kemarin diminta Mbak Atin untuk sharing tentang proses panen. Saya sudah menyampaikan dari awal, ibu-ibu sebenarnya sudah
tahu atau paham tentang bagaimana cara memanen. Pripun nek saking jenengan Bu biasanya nek panen Bu? Belum panen atau mungkin panen apa yang tanaman yang memiliki karakteristik umbi-umbian, entah umbi singkong mungkin ya, singkong atau talas nggih, nate nandur. Nah, kok ini definisi itu Pak. Nah, apapun tanamannya yang kita tanam mesti ada kegiatan panen ya Bu. Apapun itu. Dan panen ini menjadi ini juga faktor kunci juga keberhasilan dari kita kegiatan budidaya. Kalau kita nggak panen, kalau kita panen pasti mudah, berarti kan kurang bagus. Atau kita panen pas lewat panen, waktu lewat panen juga kurang bagus. Jadi kita juga perlu mengetahui waktu-waktu ataupun ciri-ciri tanaman itu perlu dipanen. Nah, ini informasi pokok ya Bu, ataupun informasi yang terkait dengan panen itu. Yang pertama itu, panen tanaman jahe itu perlu memperhatikan waktu panen. Kemudian cara pemanenan dan penanganan bahan setelah panen. 3 hal itu. Nah, waktu panen ditentukan oleh tujuan produk akhir yang dituju. Nah, itu terkait dengan ketika kita memanen jahe itu, sebenarnya kan kita punya tujuan. Yang pertama, bisa untuk bumbu pawon tadi, di bumbu dapur, atau enggak untuk dibubukkan, atau enggak difungsikan untuk bibit kembali. Nah, kalau untuk bumbu pawon atau untuk masak-masak itu sebenarnya usia 4-6 bulan itu bisa dipanen. Nah, itu biasanya juga masih di musim penghujan seperti ini, Bu. Karena di musim menanamnya itu di awal musim penghujan, 4, 5, 6 itu kan masih di tengah atau di akhir musim penghujan. Nah, itu dipanen, yang diambil itu adalah benih yang dulu ditanam. Kan biasanya kalau di rimpang kan tunas baru. Nah, tunas yang lama itu diambil untuk bumbu, yang tunas baru itu ditanam kembali. Atau enggak ya ketika rimpangnya sudah cukup besar dan masih ada sisa akar-akarnya itu juga bisa ditanam kembali. Nah, tapi nanti akan mempengaruhi dari kualitas panenan yang di musim kemarau. Kadang-kadang ya Pak, empunya itu kurang maksimal karena sudah dipanen di musim penghujan. Tapi juga bisa Bu. Tapi itu tadi tergantung dari pilihan Ibu. Ketika butuh dipanen juga apa-apa. Kemudian ditanam kembali. Karena masih musim penghujan bisa ditanam kembali. Kalau di Trenggalek yang pengalaman kami itu panen itu ada dua waktu Bu, ketika musim penghujan sama musim kering. Kalau yang penghujan itu yang dipanen tadi Bu, bibit yang dulu ditanam. Nah, kemudian yang tunas-tunas baru itu ditanam kembali, dipanen di musim kemarau. Tapi kualitasnya memang beda Bu. Di musim hujan itu ya zat aktifnya sedikit, kandungan airnya banyak. Jadi kalau untuk dibikin bubuk nggak bagus. Nah, untuk 8-10 bulan ini untuk bahan ya bubuk simplicia buat obat atau jamu itu 8-10 bulan itu kandungan parinya sudah tinggi, kandungan airnya sudah sedikit dan zat aktifnya cukup banyak. Nah, ini yang bagus untuk bubuk ataupun bikin simplicia. Simplicia ini Bu rajangan empon-empon yang kering itu namanya simplicia. Nah, itu yang gimana ya? Ini. Yang mungkin bisa untuk saya yang dibutuhkan oleh Agradaya selama ini yaitu Bu bahan-bahan yang sudah tua, minimal 8 bulan itu untuk bikin bubuk seperti ini. Ini bubuk jahe merah, ini bubuk jahe putih. Nek badhe ningali monggo Bu. Kalau ini simplicia Bu. Simplicia itu bahan yang kering. Dan simplicia itu bisa banyak sekali sebutannya. Simplicia cengkeh kering itu juga simplicia, kemukus kering itu juga simplicia. Jadi yang kering-kering itu monggo Bu badhe. Nah, Keringkan itu namanya simplicia bahan yang sudah kering seperti itu Bu. Menjadi bahan untuk obat ataupun untuk minuman. Nah, kalau difungsikan sebagai bibit itu dipanen 10-12 bulan, dilebihkan biar lebih tua. Nah, kemudian ciri-ciri yang siap dipanen pada saat warna daun berubah jadi hijau menjadi kuning. Seperti yang di belakang itu kan sudah kuning ya. Itu kan sudah masuk 10 bulan, 11 bulan ya Mbak. Itu sebenarnya sudah siap panen. Tapi
kebetulan kita panennya pas musim penghujan ya Bu. Jadinya ketika dipanen kemungkinan kelihatan nanti kandungan airnya cukup tinggi. Seperti ini Bu, ini gambarnya dari Mbak Atin nih kalau nggak salah. Nah terus pemanen jahe sebaiknya sebelum musim penghujan. Nah di antaranya itu ya kalau umumnya ya Juni Agustus itu puncak-puncaknya panen. Walaupun di bulan Mei itu sudah mulai panen awal. Nah apabila tidak sempat dipanen pada musim kemarau, lebih baik tuh dipanen di musim selanjutnya Bu. Kalau di musim penghujan panen ya tadi kualitasnya rendemenya cukup buruk. Misalkan yang terjadi di Agrada ya Bu, kita dalam proses produksi apa ya yang terbaru aja ya Mas, temulawak Bu. Temulawak itu kalau di musim penghujan seperti ini itu dari 15 kilo basah itu jadi 1 kilo kering. Tapi kalau musim kemarau itu 5 kilo jadi 1 kilo, jadi 3 kali lipat. Jadi itu kalau dari cost dilihat dari sudut pandang kita usaha itu ya rugi sebenarnya kalau produksi di musim penghujan karena wes larang regane bahan baku di musim penghujan, kemudian susutnya banyak sekali. Nah seperti ini Bu, ini adalah data untuk membandingkan antara umur panen 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, sampai 11 bulan, dilihat dari kadar air dan kadar minyak atsiri. Minyak atsiri itu apa ya? Minyak yang terkandung. Jadi ada senyawa yang terkandung di dalam bahan itu bisa diambil Bu. Namanya minyak atsiri kayak cengkeh itu juga bisa diambil. Atau enggak yang umumnya tuh minyak telon apa? Minyak serai, minyak itu loh yang biasanya minyak putih loh Bu. Itu juga minyak atsiri. Kayu putih. Cendana juga. Ada yang ngambil untuk obat, ada yang ngambil untuk wangi Bu. Ya, untuk wangi-wangian atau untuk obat-obatan. Nah ini beda Bu. Jadi ketika 8 bulan itu kadar airnya 89, ketika semakin lama kadar airnya semakin sedikit. Kalau kadar minyak atsirinya kebalikan Bu. Kalau masih muda ya sedikit, tapi kalau tua semakin banyak. Ini. Nah masuk di, sarana dan prasarana. Sebenarnya ini nggak baku ya Bu. Nggak harus mungkin kalau ini kan kita menyiapkan ada cangkul, ada sekop, garpu, karung, atau keranjang, pisau, atau arit, dan kaos tangan. Kaos tangan itu ya untuk melindungi tangan kita Bu, untuk daripada kotor ataupun daripada kebelar atau apa. Tuh, tapi kalau telanjang kayak gini juga apa-apa Bu. Nah, sekop atau cangkul atau garpu itu memudahkan kita untuk jugil. Walaupun lebih mudah lagi kita cabut. Itu lebih mudah lagi. Tapi kalau itu kan melihat karakteristik dari tanah. Kalau tanah-tanah yang cukup keras ya kita jabut juga kasihan rimpangnya. Nanti malah putus. Atau enggak pas ketika lengah semuanya sudah kering itu kan nggak bisa dicabut. Jadi perlu ada cangkul atau garpu. Tapi kalau seperti yang di belakang itu masih ada batangnya, itu dicabut sudah bisa. Ada karung atau keranjang untuk menampung hasil panennya. Nah, kalau prosedur kerjanya, pertama pastikan peralatan dan tempat yang digunakan dalam kondisi bersih dan bebas dari cemaran dan dalam keadaan kering. Takutnya kalau basah atau terkontaminasi, itu ya tadi Bu kita nggak tahu ya Bu di alam itu kan di lapangan kadang-kadang kita nggak tahu kontaminasinya seperti apa. Kemudian tanah yang dibongkar dengan hati-hati menggunakan alat garpu cangkul. Jadi nanti ada videonya Bu, kita bisa lihat salah satu contohnya. Jadi di samping rimpang itu kita duduk kita angkat tuh loh Bu. Kemudian ujung garpu atau cangkul diarahkan miring di dalam tanah. Kemudian rimpang jahe yang sudah dikeluarkan dari tanah kemudian dibersihkan. Nanti masuk pengolahan pasca panen Bu. Bagaimana kita mengelola rimpang itu dari panen jadi siap untuk diolah berbagai macam olahan. Nah, ini orang Mas boleh tanya nggak? apa? Untuk Oh iya, Agrajaya boleh. sendiri, untuk bibitnya ke petani itu apakah Agrajaya juga ngasih rekomendasi untuk ambil di sana atau gimana? Nah, Kan tadi ada iya.
Jadi salah satu ini ya faktor penting Iya, ya banyak dari udah. tanamannya bagus. Nah, untuk mengontrol itu agregasinya seperti apa? Kalau selama ini Agradaya kan ini Mbak, dalam proses kegiatan bersama masyarakat itu kan kita membagi dua. Itu di tingkat petani memang kita limpahkan masalah budaya itu mereka yang menanam. Kemudian yang kita itu hanya proses pasca panen. Pasca panen di tingkat di minggir ataupun yang di petani. Nah, kalau di petani itu mereka sudah dari dulunya, maksudnya mereka punya bibit dan kita nggak tahu posisinya itu dulu dari mana. Dan itu adanya ya ketika mereka panen itu ya budayanya sebagian mereka sisihkan untuk ditanam kembali. Berarti Nah. yang kualitasnya udah dari dulu. Dari situ. Nah, Standar bagus. jadi kita nggak tahu dari mananya itu. Nah, apalagi kalau sudah ditanam di situ berulang-ulang kali kan sudah adaptif dengan lingkungan sekitar ya, itu. Nah, yang menjadi unik itu di Trenggalek, Mbak. Contohnya itu adalah kunyit. Kita menemui kunyit di daerah di Trenggalek itu ada 2 jenis ternyata. Ada yang biasa sama ada hibrida. Hibrida itu besar-besar, Mbak. Besar tapi warnanya nggak cerah. Dan aromanya kunyit itu nggak terlalu kuat. Ya misalkan kalau di jahe itu ada jahe gajah sama jahe emprit. Nah, di sana itu ada kunyit yang besar sama yang kecil. Nah, yang kecil itu yang umum yang ada di pasar itu, Mbak. Yang kecil warnanya ngejreng dan aromanya kuat. Itu juga mempengaruhi kualitas produk juga. Kalau mereka ketabat hibrida itu dari pemerintah kalau dulu, Mbak. Tapi kalau yang lokal itu ya dari turun-temurun sudah ada. Nah, kalau ini pakai sekop. Ini ada ini dari daerah Manado, Sulawesi Utara. Nah, kalau ini modelnya itu masih ada tanamannya tuh dibabati dulu. Daunnya. Baru dijugil. Iya, ini masih hijau, Bu. Nah, ini Bu. Orang memanen itu ada motivasinya. Karena butuh terus dipanen juga bisa. Dan mereka memanen itu gini, bukan kalau mereka menjual dalam bentuk basah kan mereka nggak peduli apakah buat nantinya yang konsumen untuk bubuk atau untuk konsumsi itu terserah mereka. Tapi kalau kayak Agradaya sebagai penggunanya ya kita menggunakan kalau bisa ya jahe-jahe yang memiliki kualitas yang bagus atau yang sudah tua. Nah, kalau ini mereka masih hijau ketika mereka sampling untuk dipanen ternyata sudah ini udah rimbanya besar, ya udah mereka panen saja. Tapi ciri-ciri umumnya sebenarnya siap panen dan kandungan aslinya bagus itu pas sudah lengas atau sudah kuning. Nah, kalau yang ini tugasnya bapak-bapak itu yang nyangkul. Kalau yang ibu-ibunya itu yang menghilangkan batang-batangnya. Kalau di sini, iya akarnya, batangnya. Termasuk ini tanah gembur, jadi cuma di sekop itu muncul. Ini di Trenggalek ya? Enggak, itu aku ambil di YouTube sih. Kalau di Trenggalek aku belum ngambil proses panennya. Karena proses panen itu umum sekali. Prosesnya. Empuk banget, Bu. Ini, Bu. Atas deh. Nah. Ini jahe merah. Nah, ini kan tadi Bu prosesnya dipotong dulu baru dibongkar. Ada juga yang dibongkar dulu baru dipotong. Itu selera dari yang manen. Enaknya yang mana? Iya tadi. Apa mau dicabut pakai tangan bisa ya pakai tangan aja atau enggak pakai alat. Kalau ini pakai alat. Nah, tadi kan Bu untuk proses panen kan ada beberapa cara kan. Kita ketika tanahnya mungkin agak gembur kita hanya mencabut aja bisa. Jadi kita coba nanti dicabut. Kalau nggak kuat ya nanti perlu dipacul. Nah, pacul nek kula mboten napa-napa. Terus yang kecil lah bisa. nah, monggo Bu. Iku dipendet gambarnya lho Bu, mlebet teng YouTube jenengan. Terkenalnya. Nah, ini kalau informasi dari Mas kan ini jahe merah. Kan ciri-ciri tadi sudah bisa dipanen itu dia akan mati lengas. Kalau dari sisi usia ini kan dari Maret sampai Februari kan sudah 11 bulan ya Bu.
Tapi memang kita sekarang panennya itu masih di musim penghujan. Mungkin bisa jadi secara kualitas nanti ya masih kandungan airnya cukup tinggi. Tapi kalau ditanya siap panen, siap atau belum, ya sudah siap. Karena sudah memiliki ciri-ciri seperti ini. Jeng, napa istilah tentang mriki, Bu? Ngretek nggih. Nggih. Nah, monggo Bu, niki jenengan nyobi, Bu. Niki saged dicabut mboten kiat ya mengke ngagem niki. Kecil bisa. Cobi, Bu. Pak. Cobi. Bismillah. Bismillah. Wah, diliatin. Ada nggak? Ada, Bu. Nek panen ya kudu ngene kudu wani reget. Nek ora reget, oh kelilipan. Wadah ini ya. Wah, Ini. cacingnya gede banget. Nah, ini udah cukup tua, Bu. Itu yang merah ya. Ini merah. Monggo Kecil-kecil. besar lumayan, Bu, ini loh. Oh, ini bisa. Nah, tadi kan ini, Bu, kalau dicabut kan berarti kita harus memotong nanti. Nah, kalau yang tadi kan ya kalau di materi ada juga yang dipotong dulu baru dijegil. Nah, karena kita sini bisa dicabut ya nanti dicabut aja nanti motongnya terakhir. Nah, kita harusin dulu aja, Bu. Ini yang mau dipanen berapa banyak, Mas? 10 kilo, Mas. Oh, 10 kilo berarti dikira-kira. Ada timbangannya kok, Mas. Oh, siap. Monggo, Bu, lajengke nek kula mek ningali jenengan niki standarnya mek ndelok kaya jenengan lho, Bu, nih, Bu. Gitu toh. Pandore kathah, Bu. Ah, yang kecil-kecil aja. Monggo, Bu. Ya, Bu, ini materi yang kedua, Bu, terkait dengan pengolahan pasca panen. Tadi saya menyebutkan ada beberapa olahan ya, Bu, jahe itu bisa jadi jahe kristal, sirup, dan lain sebagainya. Nah, salah duanya itu adalah simplicia dan bubuk. Ini yang tadi profil. Nah, kualitas proses itu penting. Jadi kaitannya dengan pasca panen, kita kan dalam pengolahan itu kan perlu ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita proses, yaitu adalah ini. Kalau di sistemnya Agradaya, Bu, karena memang sudah BPOM, jadi perlu ada standarisasi alat untuk produksi. Nah, tapi kami sendiri di Agradaya kan proses produksi kan dibagi dua ya, Bu. Ada yang di tingkat petani, ada yang di tingkat Agradaya yang di minggir. Nah, yang BPOM itu baru yang di minggir. Kalau di tingkat petani itu belum terbepomkan ya, Mas. Sulit kalau tingkat petani di BPOM-kan tuh bisa, tapi perlu proses yang cukup panjang. Nah, ketika kita memiliki standarisasi ya perlu ada beberapa alat properti yang perlu digunakan seperti celemek, ada masker, sapu tangan, sama
penutup kepala. Kalau berjilbab ya nggak usah pakai, kalau pakai lagi kan pengap ntar. Nah, pertama berdoa dulu Bu, bismillah. Atau ya apa, berdoa itu untuk ya keberkahan, kelancaran kegiatan. Cuci tangan, terus personal hygiene kayak mematuhi SOP, menggunakan perlengkapan. Nah, hal yang pertama itu ketika kita proses pembuatan Simplicia, iya tadi Bu bukunya di mana Bu? Oh di mobil sudah masuk. Tadi kan, oh iya Bu. Di mobil pickup itu enggak? Oh, iya. Ya ya. Itu bahannya di situ Bu, bahan materinya. Jadi awal yang kita perlu lakukan seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu tentang pemilihan bahan baku Bu. Karena bahan baku itu akan mempengaruhi kualitas dari produk. Kalau dari awalnya bahan baku tidak bagus ya produknya nanti kurang bagus. Nah, yang perlu nih bahan baku segar. Kalau bisa ya bahan yang kita proses itu ya dalam bentuk segar, bukan yang sudah apa keriput atau enggak wes walum nih kok. Jangan. Nah, itu dilihat dari warna yang cerah, padat, pilih bahan baku yang siap panen atau fresh kayak tadi itu Bu, itu siap olah bagus. Jangan yang gambos. Gambos itu yang tadi Bu apa? Kempes atau enggak udah lama enggak kepanen terus mau busuk tuh loh Bu, gambos. Ya, telat panen. Terus rimpang yang busuk tuh jangan. Nah, rimpang yang busuk itu kalau jahe itu baunya ya Allah. Kalau jenengan nate Bu ningali jahe bosok niku ambune jan ora enak. Jenengan nate ya monggo Bu dicobi. Kok digawe bosok. Apa bosok ya pengen ngambu ya. Tapi itu bau banget Bu. Nah, bahan baku ini kalau kita bahannya adalah jahe kan Bu, nah berarti kita mencari jahe yang bagus. Nah, tantangan ketika kita proses pencucian jahe itu adalah ketiaknya yang cukup banyak. Karena kadang-kadang ketika kita proses dalam bentuk dalam volume yang besar, itu kan nggak mungkin Bu kalau kita manual, itu lama banget. Kita menggunakan jet sprayer tadi yang membahi motor nih kok. Nah, kalau enggak ya kalau enggak ya aliran air tapi yang cukup deras. Nah, pencucian di sini, nah kalau yang di Agrade itu kita menggunakan ibu alatnya seperti itu. Sehingga ini cucian niku. Nah, ini untuk bersih bebas dari kontaminasi fisik. Fisiknya tadi Bu, tanah, busukan, sama rimpang yang lain. Kadang-kadang jahe ya Bu, saya pernah Bu nemu itu jahe itu nek saya nakal niku kadang-kadang dicampur kali lempuyang. Dengan ngertos lempuyang ya, mah podo to nih Bu. Secara fisik niku mah podo. Terus nek ya diambu niku nggih benten rasanya, tapi kalau secara fisik itu hampir sama dengan jahe. Itu biasanya kalau yang nakal itu kadang-kadang dimasukin itu. Nah, kemudian setelah dicuci kemudian dirajang. Nah, perajangan di sini sebenarnya ada beberapa metode. Yang pertama yang manual. Manual itu menggunakan tangan. Yang kedua itu kita menggunakan semi manual. Jadi kayak alat yang digiling dulu Bu. Jadi dimasukkan itu. Tapi kalau yang di manual gini terus masukin itu rawan Bu. Bablas ini, waduh. Sakitnya nih. Sakit Simplicia jempol. Nah, itu semi manual Bu. Jadi ada alat untuk motor. Biasanya yang umumnya itu untuk singkong itu lebih mudah karena besar-besar. Tapi kalau Simplicia kayak jahe itu kekecilan. Nah, yang ketiga itu pakai alat seperti ini. Nah, alat ini elektrik menggunakan dinamo Bu. Jadi udah muter tinggal masukin di dalam sini keluar. Udah bentuk Simplicia. Potongan. Nah, boleh Bu dibuka Bu di situ. Oh, iya. Nah, kemudian ada yang namanya blansir. Blansir Bu ini jenengan ate ngertos blansir Bu, mireng. Blansir. Nah, blansir itu proses pemasakan Bu. Di situ ada Bu nggodok istilahnya bahasa mudah itu digodok. Iya, dimasak nih Bu. Ini di tingkat petani. Jadi dari rajangan seperti ini Bu,
Kemudian digodok selama 5 menit, menir di situ. Terus dikeringkan. Nah, fungsi dari blanser ini sebenarnya kami pun dari Agradaya itu belum lama mengetahui proses ini ternyata cukup penting di proses pengolahan empon-empon. Nah, kebetulan Bu, kami cerita ya. Jadi ketika kami mengurus BPOM itu kan ada proses standarisasi dari BPOM. Kayak kita diuji tingkat kuman atau tingkat kontaminasi bakteri di dalam bahan. Nah, pertama kali dengan metode Agradaya sebelumnya kita ujikan itu tingkat kumannya cukup tinggi. Kita berpikir itu kenapa itu banyak tingkat kumannya. Ternyata kita analisis ya memang karena rimpang-rimpang itu kan asalnya dari tanah. Dan tanah itu sumber bakterinya cukup tinggi kumannya. Jadi ketika kami diberikan rekomendasi ya salah satu ataupun umumnya yang menggunakan blansir. Jadi setelah dirajang itu digodok Bu selama 5 menit. Kalau untuk rimpang, kalau untuk daun-daunan kayak daun pinahong, daun-daunan itu cuma 1 menit. Itu fungsinya pertama untuk mematikan kuman atau bakteri, yang kedua itu untuk menonaktifkan enzim yang menjadikan browning. Kalau teman-teman makan apel itu kan dimakan kan lamaan coklat ya Bu. Nah, itu ada enzimnya. Nah, itu untuk menonaktifkan itu salah satunya dengan suhu tinggi, yaitu digodok. Nah, seperti temulawak dan kunir itu juga sama Bu. Kalau dirajang kemudian dibiarkan itu akan warnanya browning. Nah, untuk menghindari warna gelap itu menggunakan blansir. Dan kemudian yang ketiga itu bisa memekatkan warna. Jadi warna kuningnya itu lebih pekat ketika diblansir. Kemudian, nah sudah dirajang, kemudian digodok, baru ditata seperti ini di tray. Baru nah pengeringan di sini kemudian ada 3 Bu. Yang saya sebutkan tadi, mungkin sebelumnya pernah aku sebutkan ya. Yang pertama itu rasa rasional itu ya, itu Bu, Mas Andika cerita tadi di Dlentrega ya Mas. Di halaman rumah kadang-kadang dikasih terpal, kadang-kadang enggak. Ono jubin wis kayak dhuwure. Garing. Nah, itu. Yang kedua itu semi tradisional yang Agradaya gunakan itu menggunakan rumah surya. Di sini masih menggunakan panas matahari tapi secara tertutup. Jadi sangat minimal terjadinya kontaminasi. Yang ketiga itu bisa pakai mesin oven. Nah, tapi di sini cost-nya cukup tinggi Bu, biayanya. Kita harus pakai gas. Mungkin 1 malam bisa 24 jam. Atau enggak yang terakhir tadi pengeringan pakai apa Mas? Freeze dryer ya? Freeze drying itu. Niki. Ini yang seperti apa Mas? Untuk roti itu kan suhunya di atas 100 derajat, bahkan sampai 300. Ya. Nah, yang ini justru Kita menggunakan 60-70 oven khusus. Kemudian Bu, setelah kering, nah di sini juga tingkat kekeringannya itu kan ya Bu, disesuaikan dengan bahannya itu bahan itu mempengaruhi lama tidaknya dikeringkan. Kalau empon-empon itu rata-rata bisa 4 hari, 3-4 hari itu kering. Tapi kalau daun-daunan atau bunga-bunga itu 2 hari udah kering, kayak bunga telang udah kering. Nah, selanjutnya setelah kering itu ada proses sortasi Bu. Jadi kadang-kadang ketika mengeringkan itu ada yang simplicia warna hitam atau enggak berjamur dan lain sebagainya. Nah, itu disortir. Kemudian kalau ini yang kami Agradaya butuhkan yang bahan baku yang mayor itu adalah temulawak, kunyit sama jahe. Nah, parameternya adalah ketebalan, warna, aroma, pengotor, bentuk, rasa, kadar air. Ini seperti ini, temulawak ketebalannya tuh lebih tebal pemotongannya. Warna, aroma, dan sebagainya. Nah, setelah tadi ya Bu, jadi kalau yang kami lakukan bersama petani, tadi yang di sini Bu pengeringan, itu petani itu menggunakan rumah surya yang tengah. Jadi dari petani, mereka jadi tuh simplicia kering, Agradaya beli. Nah, sesampai di Agradaya itu,
tadi disortir, setelah disortir masuk oven lagi, Bu. Jadi tadi dikeringkan di rumah surya, tapi dikeringkan lagi di oven. Karena di rumah surya itu suhunya tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 40-an derajat. Dan itu keringnya pun tidak kering sekali. Ya, masih di atas 10%. Nah, yang bagus ya kalau yang bagus itu di bawah 10%. Nah, itu menggunakan oven sekitar 60 sampai 70 derajat. Itu untuk meminimalisir kontaminasi mikroba atau jamur biar mati. Untuk disimpan selama 1 tahun atau lebih. Karena Agradaya itu untuk proses produksi untuk musim penghujan ini biasanya kami nyetok dari musim kering. Karena tadi Bu, yang karakteristik bahan yang musim penghujan itu nggak bagus. Jadi kita harus nyetok dari musim kering. Selanjutnya penyimpanan. Nah, penyimpanannya kita ada gudang tertentu untuk menyimpan setiap bahan baku yang digunakan. Di dalam per box itu Bu, ada boxnya. Dan di sini perlu ada kelembapan yang stabil. Jadi makanya ada AC-nya kalau di sana di Agradaya. Nah, setelahnya, nah di sini kalau proses simlisia hanya sampai ini ya Bu, sampai sini aja. Ini sudah menjadi simlisia dalam bentuk chip yang tadi ini kering. Nah, kalau pembubukan ya kita langsung aja Bu, kita menggunakan alat grinder. Dan alat grinder ini memiliki banyak variasi. Ada yang jenengan nate teng pasar nih kok. Hammer mill-nya apa itu ya jenisnya ya Mas? Oh yang dismill ya. Nah, kalau yang ini apa Mas? Hammer mill ya. Nah, ini yang Agradaya miliki di Minggir itu seperti ini, Bu. Itu dengan ukuran mesh minimal 80 mesh. Mesh itu apa? Mesh itu tingkat tingkat kelembutan. Jadi kalau semakin besar semakin lembut. Umumnya bubuk itu di pasaran itu sekitar 80 sampai 100. Kemudian kalau 180 mesh tuh bedak, kayak debu lah Mas, berdebu. Itu. Nah, setelah jadi bubuk, nah kalau di Agradaya dikemas di dalam pouch, ditimbang, kemudian di sealer. Jadi Bu, sederhananya seperti itu. Terima kasih. Nah, Oke, jadi ini saya kenalin dulu Bu ya. Yang pertama adalah rempah serbuk. Jadi rempah serbuk itu isinya ya hanya rempahnya isinya jahe merah serbuk saja. Atau ini kunyit bubuk aja. Terus ini jahe emprit aja. Sama satunya mana nah? Atau udah ke bawah ya? Ini temulawak. Jadi ini pemakaiannya itu sebetulnya bisa untuk kebutuhan dapur, kayak kunyit ya untuk bikin nasi goreng atau apa. Nah, itu bisa. Jadi seperti jenengan bikin dari kunyit mentah, nah ini juga bisa. Nah, tapi kita selalu mendorongnya itu dipakainya untuk campuran ini Bu, antara jus atau bikin smoothies atau wedangan. Misalnya jenengan bikin smoothies itu mirip kayak jus tapi lebih banyak kandungan sayurnya. Jadi di jus tapi pakai sayur yang banyak. Nah, ini ditambahin rempah-rempah serbuk ini. Nah, ini yang model serbuk. Nah, satu lagi ini yang model ini teh rempah Bu istilahnya. Jadi nanti dalamnya seperti ini. Kalau ini digiling juga tapi tidak sehalus yang serbuk. Jadi digilingnya itu giling kasar. Mirip kayak teh tubruk. Dan memang ini jadinya kayak teh tubruk nanti bentuknya persis. Jadi yang ini yang namanya indigenous tea. Nah, ini sejujurnya resepnya itu dulu terinspirasi gara-gara ketemu chefnya Jokowi. Jadi tahun 2018 kalau nggak salah, saya pernah diundang di Istana Presiden di Bogor pas ada acara ini, peringatan Sumpah Pemuda. Nah, pas itu dilalah ketemunya chefnya Jokowi. Dan saya penasaran dong, apa sih yang bikin Jokowi fit terus tiap hari? Ternyata tiap hari itu dibikinin rebusan jahe kunyit temulawak. Di situ. Nah, kita kan punya bahan-bahannya itu semua. Nah, akhirnya pulang-pulang dari acara itu kita bikin variasi yang ini di situ. Terus ini indigenous tea jahe kunyit temulawak kapulaga. Yang dominan temulawaknya. Jadi lumayan pahit. Saya aja nggak doyan sebetulnya. Cuman untuk kepentingan jualan, untuk fungsi kesehatan. Jadi kan sebetulnya jualan itu kan menyampaikan fungsi atau nilai dari sebuah produk. Nah, ini kita memang tidak menjual yang enak, tapi menjual manfaatnya. Menjual kebaikannya. Jadi
jenengan bisa mendapatkan kesehatan. Mungkin nanti Pak Dokter bisa mengkonfirmasi istilahnya apa sih manfaat jahe, kunyit, temulawak segala macam di situ. Nah, tapi ini untuk yang ini sehat juga, tapi juga jadinya semacam cantik atau eksotis karena punya warna biru. Warna birunya itu didapat dari bunga telang, Bu. Nah, yang menarik nanti kita akan bikin sama-sama, akan kayak sulapan, Bu. Jadi warna birunya akan berubah jadi ungu ketika dikecrutkan jeruk nipis. Nanti kita lihat. Nah, ini yang menarik pas saya tuh alhamdulillah pernah dapat rezeki juga diajakin Bank Mandiri tahun 2019 ikut pameran di London, Inggris, Bu. Nah, saya bawa yang andalan ini. Ketika pameran orang-orang pada ngerubung gara-gara pas saya ngecerutin berubah warna. Nah, orang-orang ngumpul. Karena di London atau di Inggris itu kan sebenarnya kan bangsa yang suka minum teh. Tapi teh-teh yang model Asia kayak gini itu belum ada. Jadi yang jualan teh telang di sana itu nggak ada. Nah, pas itu ngebawa ini dan akhirnya malah jadi menarik di situ. Nah, ini terus ini juga sama varian teh. Tapi ini sebetulnya terinspirasi sama wedang uwuh, Bu. Wedang uwuh itu kan ya isinya cengkeh, daun salam, apalagi kapulaga, secang yang bikin warna merah, dan jahenya. Nah, tapi ini tidak pakai gula. Bentuknya sayangnya nggak dibawa ya, tapi kira-kira dalamannya kayak gini, Bu. Nah, nanti monggo yang dapat ini bisa ditubruk sendiri istilahnya. Terus yang ini yang masih keluarganya apa namanya teh rempah, yang ini bunga telang yang dikeringkan di situ. Nah, kalau pengeringan menggunakan rumah surya, warna birunya itu masih kuat, Bu. Jadi perbandingan kalau dikeringin dengan matahari langsung itu warnanya kayak coklatan atau ini udah jelas belum? Lupa. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kalau matahari langsung dia kecoklatan, Bu, dan agak gosong gitu. Nah, ini bisa lebih kuat. Gitu. Nah, terus ini apa nih? Nah, ini yang terakhir. Kalau ini tuh sebetulnya yang mengkonsumsi itu generasi-generasi ibu-ibu, orang-orang yang sudah sepuh, sudah lansia. Nah, kami pengen masuk ke yang anak-anak muda sebetulnya. Ya, bikinlah namanya varian coklat ginger atau jahe coklat dan turmeric latte. Kenapa bikin seperti ini? Gara-gara terinspirasi hebohnya minuman-minuman kopi, Bu, tahun 2018-an, 17-an. Nah, kita pengen bikin varian, kalau misalnya kopi yang anak-anak muda suka minum itu kan dari kopi dicampur susu, dicampur coklat. Nah, kopinya diganti dengan rempah-rempah. Rempah-rempahnya kalau yang ini diganti jahe, yang ini diganti dengan kunyit di situ. Jadi nama judulnya turmeric latte. Biasanya kan ada coffee latte kayak cappuccino atau cappuccino, mochaccino. Nah, itu yang anak-anak muda kita nyasarnya pakai yang ini, Bu. Karena yang ini kebanyakan tidak suka. Nah, yang ini yang banyak, kalau yang kayak contohnya temulawak powder, itu awalnya kami juga bingung, Bu, pas awal-awal jualan. Karena kami itu dorongan jualannya adalah dari yang apa yang banyak di Kulon Progo, kemudian kita coba cari pasarnya. Nah, ternyata temulawak itu banyak dicari oleh beberapa penyintas atau orang-orang yang punya penyakit hati, liver, atau kanker. Nah, itu mereka banyak mencari ini untuk pencegahan atau segala macamnya. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini nunggu agak ini kita pakai ini dulu. Apa namanya? Sendoknya udah ada? Ada. Kalau buat harus pakai alat kayak gitu. Nah, enggak sih, Bu. Ini biar keren aja di foto. Kan nggak punya. Ini kayak bikin teh tubruk aja sih, Bu. Ini digunakan buat misahin ampasnya, Bu, biar nggak istilahnya ke bawah. Punyanya cuma saringan. Saringan bisa banget. Ini sebetulnya satu sendok teh itu cukup. Iya, ini ramuan Jokowi. Saya dulu pas Jokowi masih baik sih bilangnya ramuan Jokowi ya. Sekarang udah agak nyebelin jadi enggak. Tak bilangin lu, beli. Ini. Terus, nah yang untuk bikin ini sama ini bisa langsung di gelas aja, Bu. Boleh ngambil gelasnya, monggo. Itu boleh, itu tambahan bisa. Itu bisa pakai madu atau, nah ini boleh jenengan ngambil masing-masing. Gula Jawa bisa. Bisa, Bu. Bisa. Ini kami Gula merah itu, gula Jawa. mayoritas itu tidak menggunakan gula sama sekali, Bu, di sini. Jadi
tidak ada rasanya. Manisnya itu maksudnya nggak ada. Rasanya ada tapi tidak manis. Nah, jadi yang jadi target market utama kami itu adalah orang-orang, terutama ibu-ibu usia 35 tahun ke atas, yang mulai punya anak, terus mereka yang tinggal di perkotaan, dan lagi suka gaya hidup sehat. Nah, orang-orang itu, mereka nggak pengen pakai gula, Bu. Jadi, kami fasilitasi dengan produk-produk seperti ini. Kalaupun ada yang pengen pakai pemanis, jadi sebetulnya kan pemanis itu kan macam-macam. Salah satunya gulanya gula tebu. Padahal ada yang lain, kayak gula aren, gula kelapa, bahkan ada stevia, daun, kemudian kayu manis bisa, kemudian sorghum juga gulanya ada, Bu. Terus lontar, jagung juga bisa. Jadi sebetulnya kita itu punya keanekaragaman manis, Bu. Tidak hanya gula tebu. Gitu. Apa? Minyak juga. Minyak kita nggak cuma sawit, tapi punya kelapa, punya apa? Biji matahari juga bisa sebetulnya. Nah, ini silahkan ya sekalian bikin mawar ya, Bu. Monggo. Per 105, iya matiin kan. Ini 2 sendok makan, Bu. Yang ini apa ini Mas yang kuning ini? Itu kunyit dicampur kapulaga dan juga itu yang creamer. anak milenial ini. Ya, Ibu cocok pakai itu. Milenial. Orang Sebenarnya kalau ada royalti bisa merah ya, Mas? Iya, apa ini dibuka aja ya? Buka aja ya. Ini tolong ditambahin kan. Yang ini saya buka aja ya, Bu ya. Apa? Panas ya? Iya panas. Air dingin kurang larut sih, Pak. Kelemahannya teh rempah ini itu dia ngambangnya di atas nih, Bu. Jadi kalau diminum langsung ya nempel di sini kan nggak asik ya. Nah, makanya pakai antara disaring atau pakai ini namanya apa? French press. Iya, kalau pengen manis, nah itu jenengan tambah monggo sendiri. Sarannya sih antara pakai lebih bagus enggak? Lebih bagus enggak? Maksudnya dikasih campuran apa? Iya, itu biasanya sih jenengan ke cermin ambil minum. Nah, nanti manis. Manis ya? Biar masih manis Pinjam niki, Bu. Dadak nang pinggir itu. Nah, ini bunga telang saya kasih magicnya. Itu nggak ada gulanya ya. Nggak ada gulanya, Bu. Nah, ini Bu, lihat ya, ini warnanya biru. Nah, berubah nggak? Jadinya berubah jadi ungu. Nah, ini udah punya rasa yang berbeda lagi karena ditambahin kecutnya jeruk. Gitu.